Pemirsa, revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah digodok DPR tentang petahana wajib mundur jika ingin mencalonkan jadi kepala daerah menuai penolakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai rancangan tersebut suatu hal yang lucu. Ditemui usai meresmikan ruang publik terbuka ramah anak Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah digodok DPR. Menurut Ahok, dirinya tidak setuju dengan usulan revisi Undang-Undang Pilkada yang menyebut petahana wajib mundur dari jabatan karena hal itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ahok mengakui jika revisi tersebut disahkan, dirinya tidak bisa menjalankan tugas selama 5 tahun. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini. Saya tanya kita MK aja, kalau kamu suruh mundur lucu dong. Namanya juga petahana, kalau mundur berarti saya nggak menyelesaikan waktu 5 tahun. Kan lucu kan kalau gitu kan, mana ada petahana mundur. Kalau mundur nggak selesai 5 tahun. Kalau gitu pembatasannya 4 tahun. Masa jabatan semua, kenapa nggak bilang 4 tahun aja? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio Netizen News Bung Ansy Lemah. Apa kabar Bung Ansy? Terima kasih sudah hadir. Mantau nggak nih mengenai RUU Pilkada? Ya, lihat-lihat lah. Jadi gimana nih kontroversi kalau para netizen bilangnya tadi ini judulnya saja sudah diputuskan oleh MK bersifat permanen dan juga mengikat begitu. Nah, terus tiba-tiba ada nih pihak yang kayaknya ngutik-ngutik gimana caranya usaha aja terus untuk mengambil celah dan mengambil keuntungan dari celah tersebut, Bung Ansy. Ya, jadi sebenarnya ini menegaskan bahwa DPR kita itu mengidap 2 penyakit. Rabun jauh politik, dan yang kedua itu suka amnesia politik. Rabun jauh politik itu karena idealnya politik legislasi kita itu politik yang punya visi jauh ke depan, yang berangkat dari kajian yang komprehensif dan integratif. Dan ini yang kemudian membuat bahwa suatu produk legislasi itu harus berorientasi pada jangka panjang. Yang tadi diistilahkan oleh Presiden Joko Widodo, produk legislasi ini harus permanen. Bukan merupakan negosiasi, transaksi yang sifatnya tambal sulam, setiap tahun, 2 tahun, atau di bawah 5 tahun direvisi terus-menerus. Nah, yang kedua, ini DPR seolah-olah mengalami amnesia politik. Mereka tahu bahwa sebenarnya MK itu sudah memutuskan bahwa yang namanya PNS, TNI Polri, dan juga DPR RI atau DPRD dan DPD, itu kalau mau maju dalam pemilihan umum kepala daerah, itu harus mundur secara permanen. Nah, dan kita tahu bahwa putusan atau keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat. Nah, lantas lewat celah mana ini mau diutak-atik? Nah kan ngomong-ngomong soal amnesia politik lagi kan semuanya pada sadar final dan juga mengikat. Tapi kita akan bacakan dulu berdasarkan pemirsa putusan MK nomor 33 2015 di mana anggota DPR, DPRD dan juga DPD wajib mundur pasca penetapan sebagai calon kepala daerah. Begitu. Lalu juga ada putusan MK nomor 46 di mana calon kepala daerah dari kalangan TNI, lalu kepolisian, PNS, BUMN dan juga BUMD juga harus mundur. Intinya ketika ini sudah memasuki pilihan A, pilihan B-nya harus ditinggalkan. Ya, ini kan ada riwayatnya, ada ceritanya. Nah, kali lalu ketika undang-undang ini disusun oleh DPR RI hanya mengajukan bahwa yang mundur itu adalah pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Tetapi ketika ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi di judicial review, ternyata Mahkamah Konstitusi melahirkan suatu keputusan bahwa yang mundur itu bukan hanya PNS, TNI dan Polri, tetapi juga anggota legislatif. Nah, menurut saya ini harus kita patuhi karena dalam bernegara, rujukannya itu adalah aturan main hukum. Ada konstitusi dan ada undang-undang di bawahnya. Dan hukum tata negara itu sudah menetapkan bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dipatuhi oleh semua pihak. Nah, ini kata-kata yang tricky juga dalam statement katakanlah DPR sekarang mengajukan bahwa mereka tetap akan melepaskan anggota kelengkapan dewan. Nah, itu berarti apakah itu dua hal yang secara jelas berbeda dengan putusan MK. Nah, ini kan mereka mau mensiasati lah katakan seperti itu bahwa kami akan mundur tapi hanya mundur dari alat kelengkapan dewan. Which is cuti atau istilahnya cuti. Nah, ini kan berbeda dengan putusan MK. Putusan MK secara jelas dan tegas mengatakan mundur dari keanggotaan legislatif. Nah, ini tidak lagi bisa dipersoalkan atau diutak-atik lagi. Nah, mereka kemudian saya melihat ini sebenarnya berangkat dari, ini kan kepentingan mereka saja. Dan kemudian mereka begitu sangat cerewet, dan kemudian seolah-olah mengalami amnesia, dan kemudian jarak panjangnya itu hanya sekitar 5 tahun aja kan. Padahal kan kalau politisi,
negarawan itu mestinya jarak pandangnya harus jauh ke depan. Harus jauh. Nah, mereka harus sadar betul bahwa banyak sekali produk legislasi yang dihasilkan oleh parlemen ini dari sisi kuantitas saja tidak tercapai, apalagi dari sisi kualitas. Substansi yang dihasilkan itu banyak sekali di judicial review dan kemudian dipersoalkan oleh masyarakat dan kemudian ditolak, diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya sudah fokus saja begitu pada fokus nah, kalau seandainya energi mereka, pikiran mereka itu dialihkan untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang lain, ini kan akan bagus. Semoga kan dengan perbincangan ini bisa membangkitkan ya semangat mereka dan mengingatkan kembali lagi. Bung Ansi Lema, terima kasih sudah hadir di Netizen News. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak mempermasalahkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menerbitkan kebijakan diskresi terkait barter pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi. Mendagri menegaskan diskresi dimungkinkan sepanjang belum ada aturan yang melarang kebijakan terkait. Mendagri menilai pejabat daerah memiliki wewenang diskresi masing-masing. Kebijakan Gubernur Ahok yang menyepakati kontribusi pengembang untuk barter guna pembangunan kota dinilai wajar. Menurut Cahyokumolo, seorang pejabat daerah dapat melaksanakan pekerjaan selalu terikat berbagai undang-undang dan peraturan. Ia membenarkan pejabat daerah dapat mengeluarkan diskresi untuk kepentingan masyarakat. Namun Cahyo menegaskan aparat hukum tetap dapat mengkaji apakah di balik langkah diskresi Ahok terdapat indikasi pelanggaran hukum, gratifikasi atau tidak, serta tidak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas politik pemerintahan di daerah itu terikat dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang ada. Sepanjang peraturan dan undang-undang itu tidak secara implisit menyebutkan ini dilarang atau tidak, saya kira demi kemaslahatan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah, seorang kepala daerah atau pejabat daerah bisa mengeluarkan sebuah diskresi. Tetapi kalau aturan undang-undangnya, idealnya memang relawan atau teman Ahok dan partai politik, PDI Perjuangan terutama, ini bisa bersama. Problemnya PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu. Kalau bersama nanti kontestasi nggak ada lagi, selesai lagi. Problemnya PDI Perjuangan di Jakarta ini adalah partai pemenang pemilu dengan 28 kursi. Apakah mau sebagai partai pendukung? Kan tentu berat. Sebagai partai pemenang pemilu harus menjadi pengusung. Nah, sementara kita tahu karakter seorang Basuki Cahayapurnama, walaupun memiliki ikatan emosional yang dekat dengan PDI Perjuangan dan juga terutama dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Ahok ini itu berani mengatakan tidak pada partai politik. Kita tahu sebelumnya partai politik Gerindra itu merupakan rumah bagi Pak Ahok. Tetapi ketika Gerindra mendukung undang-undang pemilu kada lewat DPRD, Pak Ahok dengan yakin itu keluar dari partai Gerindra. Dan orang berpikir Pak Ahok akan merapat ke salah satu partai pun. Ternyata tidak. Ternyata menemukan rumah lain. Ya, dan itu teman Ahok. Yang kedua, kalau kita bicara, hal yang penting itu adalah suara pemilih atau voters. Pemilih DKI Jakarta ini pemilih yang relatif rasional dan kritis. P3 pernah menang di DKI Jakarta pada masa Orde Baru. Selepas era reformasi tahun 99 itu PDI Perjuangan meraup suara mayoritas di DKI Jakarta. 2004 beralih ke Partai Keadilan Sejahtera, 2009 Partai Demokrat, 2014 kembali ke PDI Perjuangan. Artinya apa? Swing voters di DKI Jakarta ini melihat dan memberikan mekanisme punishment kepada partai yang dianggap tidak qualified. Dan jangan sampai 2017 ini kemudian yang menang adalah teman Ahok dan Basuki Cahayapurnama nanti. Ini juga harusnya ditangkap oleh partai politik. Adakah pengaruhnya bagi elektabilitas Ahok paling tidak jika seandainya nanti di tengah jalan akhirnya memilih jalur partai politik? Kalau kita bicara soal keterpilihan atau elektabilitas selama ini, saya lebih percaya bahwa elektabilitas dalam kontestasi elektoral ini lebih ditentukan oleh sosok figur. Tadi benar Bang Ara katakan pada 2012 ada Pak Joko Widodo dan Pak Ahok. Itu diduetkan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra dan mereka mulai dengan hanya memiliki 6,5% kecil. Dan kemudian mereka bisa menang dalam Pilkada DKI Jakarta.
Saya justru melihat ini memang semata-mata lebih utama itu karena faktor figur kedua orang ini. Pak Jokowi yang ketika memimpin Solo ini memiliki kompetensi, kapasitas dan juga track record yang baik. Pak Ahok juga demikian. Artinya belum tentu terulang lagi sekarang di 2017 nanti. Kalau disuruh memilih apakah mesin partai lebih mempengaruhi keterpilihan ketimbang figur, saya yakin figur ini lebih penting. Lebih penting, Bang Ara, silakan. Baik jawab. melalui jalur persorangan maupun melalui jalur partai politik, figur ini menjadi faktor yang lebih penting. Dan sampai hari ini menurut saya memang Pak Ahok itu masih sangat firm, masih sangat masih sangat tegas untuk berjalan bersama teman Ahok. Pertanyaannya adalah mengapa sampai hari ini Pak Ahok masih setia bersama teman Ahok? Dan ini tidak hanya harus dibaca dari sisi Pak Ahok semata, tetapi dari sisi konstituen ataupun juga dari sisi relawan dan juga masyarakat yang secara sukarela memberikan KTP terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini harus dibaca, ada dua alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang menguatnya gejala ataupun fenomena calon independen atau perseorangan ini sebagai suatu bentuk kritik terhadap kinerja dan performance dari partai politik dan para politisi. Kita ketahui bahwa hari ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan atau distrust terhadap partai politik dan para politisi, terutama terkait dengan praktek-praktek. Sekarang ini diisi oleh teman-teman relawan di teman Ahok misalnya. Dan juga ada faktor rekrutmen politik di sana yang mungkin di Jakarta tidak terjadi, tetapi di beberapa tempat, Bang Ara, itu kuat sekali aroma money politik. Dan ini yang membuat pesan ini sampai kepada publik. Dan kemudian publik melihat lebih nyaman kalau seandainya melalui jalur persorangan jadi Pak Ahok sekarang masih setia begitu ya, paling tidak menjaga kesetiaan dari relawan dan juga 920 atau 50 sekian ribu KTP yang sudah kemarin 920 ribu. 920 ribu KTP. Sudah pasti belum nih yang kemarin bertemu hari Kamis atau Jumat kalau tidak salah, atau baru penjajakan? Ya, tadi saya berkomunikasi dengan dua ketua Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan. Yang pertama Mas Bambang, yang juga ketua PD Perjuangan DKI, kemudian Bang Andre Parera ya. Yang pasti kita berkeyakinan bahwa undang-undang partai politik bahwa itu adalah alat perjuangan, bagaimana merekrut ya untuk mengisi mengabdi kepada negara ini melalui partai politik itu merupakan suatu hal yang kita yakini. Kita tahu dalam berbagai survei kepercayaan publik kepada partai itu masih kurang, kepada DPR masih kurang. Tetapi sebagai politisi tentu kita bertugas untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Saya hanya mau mengatakan di forum yang terhormat ini bahwa fakta mengatakan tahun 2012 Pak Jokowi dan Pak Ahok itu menjadi gubernur DKI dan wakil gubernur DKI melalui mekanisme partai. Nah, mekanisme partai. Pada saat waktu itu surveinya 6,5%, bahkan Tanto Yahya 17%, Foke Fosibowo 45%. Saya masih ingat sekali itu. Tapi kita juga mempertimbangkan ketika dideklarasikan baru meroket elektabilitasnya. Ya, jadi artinya kalau orang juga mengatakan bahwa mekanisme partai itu mesti bayar, mesti mempersulit, tidak benar. Saya rasa bisa ditanyakan lah, tidak ada soal itu. Dan partai bisa memutuskan seseorang yang punya potensi, yang diyakini bagus ke depannya. Walaupun elektabilitasnya belum. Pada saat diputuskan. Artinya partai juga mampu memiliki visi ke depan, jauh ke depan. Ini adalah fakta. Kita bicara soal fakta, nggak ada analisa lagi di sini, nggak ada prediksi lagi. Ini sudah terjadi. Dan kalau melihat hubungan Ahok dan PD Perjuangan ya, bagaimana dulu bekerja sama dengan Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi, bekerja sama dengan Mas Jarod, yang satu tegas, keras, yang satu punya pengalaman jadi memimpin wali kota di Blitar, bisa bekerja sama lembut, tenang begitu, tapi juga bisa tegas. Saya pikir teruji. Baru-baru ini mendapatkan Pak Jarod ya. Jadi ini ingin mencoba mengulang di 2012 kemarin lah, terutama dengan menjajaki juga pertemuan dengan Gerindra, timang-timang nama-nama yang sudah muncul sekarang. Walaupun nanti ya jawabannya tentu ketika dimunculkan bisa terdongkrak atau tidak, tetapkan begitu. Ini kan soal kita melihat ke depan gitu.
politisi itu bekerja dengan keyakinan hati, sesuatu yang kita yakini. Base-nya apa? Ideologi. PDI Perjuangan bicaranya Pancasila 1 Juni. Kemudian aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dari mana? Aspirasi rakyat. Ya, kita dari survei, dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini yang saya penting. Yang terakhir sebelum pindah ke tempat lain, yang mesti dipahami, ya, saya menawarkan untuk didengarkan oleh semua teman-teman. Kalau PDI Perjuangan bersama dengan Ahok, bersama dengan relawan, seperti 2012 lalu, itu dalam persepsi publik masyarakat, itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Nah, inilah yang mulai dipisahkan. Nah, ini harusnya menjadi kesadaran bersama. Begitu. Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerjasama bidang perdagangan dan investasi dengan Provinsi Australia Selatan. Kerjasama ini ditandai dengan pertemuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Gubernur Australia Selatan Hugh Banley di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 30 Mei 2016. Dalam pertemuan ini Basuki didampingi Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Yuryanto. Pertemuan tersebut membahas tentang potensi kerjasama antara Jakarta dengan Australia Selatan terkait stok daging sapi. Selain itu, kerjasama di bidang transportasi massal dan infrastruktur juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, tahun ini Pemprov DKI cuma mengimpor daging beku dari New Zealand. Lebih lanjut Basuki menambahkan, nantinya daging ini akan dijual ke warga ke pemegang KJP dengan separuh harga, dengan itu kita bisa memberikan nutrisi yang baik untuk warga Jakarta. To take the contribution from the property company for the infrastructure. I don't want when I left this office, who knows, the governor after me is a corrupt one. He will ask his contribution for his own pocket. That's what we try to open and to prepare many government decree and regulation to make everything become open. Jakarta is the biggest open data province in this country. We also run, this year we will run a Jakarta One. This is e-money, or the bank, like Visa or Master. We want to make this city become a cashless society city. And this become the showcase for the total country. Now in our city administration, you could not draw even 1 cent money. All is used a non-cash. This is a bank transfer. Now, every employee transaction, including scholarship, everything used ATM, saving account. Now we try to put all the vendors the same, so we will know who they are, the bus, everything. So I could control them, including the low-cost apartment. We do this. But what we really want to, I don't know, from Australia, we have the problem with the beef. We're not enough. It's deficit. This year we just got a license to import from New Zealand. There is the frozen meat from New Zealand. I hope if one kid could purchase half price, 1 kg, it could help his family have a better nutrition. This year we also give a new spot for the students when they could get into the government university. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan.